Memudahkan dosen karyawan memenuhi tanggung jawab kewajibannya dalam persoalan harta, gitu ya. Yaitu apa? Yaitu mengeluarkan zakatnya, gitu. Orang yang tidak mengeluarkan zakat itu namanya zalim, gitu. Ya zalim, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Aziz yang dirahmati Allah. Selamat siang. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita berkesempatan untuk hadir di Basis UB Podcast. Kali ini Basis UB Podcast menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa tentunya, yakni Bapak Ahmad Muafiq Saleh SOS MSI selaku pengurus Basis UB. Saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Baik Bapak, berkenaan dengan beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh Basis UB, salah satunya ada namanya program Mahasiswa Mustahik Entrepreneur yang saat ini sedang berjalan Bapak. Mungkin dari teman-teman atau sobat Basis ada yang masih bingung atau ingin bertanya-tanya, mungkin langsung saja terkait dengan arti kata mustahik sendiri itu secara luas bagaimana Bapak? Iya. Jadi secara bahasa mustahik itu dari bahasa Arab istahaqqa yastahiqu. Itu artinya orang yang memiliki hak, gitu. Jadi mustahik itu fa'il, istahaqqa yastahiqu, ya, fahuwa mustahiqun, gitu ya. Jadi orang yang memiliki hak. Hak itu apa? Dalam konteks ini adalah zakat, gitu ya. Yaitu zakat itu adalah harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan pada setiap muslim, begitu ya, untuk mensucikan hartanya, gitu. Nah, kemudian harta yang wajib ini dikeluarkan karena inna fi amwalikum haqqun. Dalam harta kita ini ada hak lisa'ili wal mahrum, bagi orang meminta atau tidak meminta. Nah, ini wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atas apapun yang dia peroleh. Karena harta itu pemberian dari Allah. Jadi konsepnya ar-rizqu, rizki itu al-atau, rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Jadi karena dia itu adalah pemberian dari Allah, maka tentu seseorang yang sudah diberi oleh Allah, maka ada hak di mana di situ dia harus memenuhi perintah Allah. Apa perintah Allahnya? Perintah Allahnya adalah setiap yang telah Allah berikan rezeki pada harta itu ada milik orang lain. Allah kemudian meminta dalam wujudnya disuruh zakat. Itulah kemudian zakat itu wajib dikeluarkan, baik zakat yang sifatnya Ramadan, ya. Biasanya orang sementara masih familiarnya dengan zakat fitrah, ya, beras 2,5 gitu kan kilo. Sementara ada zakat-zakat yang lain, ada zakat harta, ya, zakat profesi dia, zakat pertanian, zakat perdagangan dan macam-macam. Itu yang harus dikeluarkan. Wajib dia keluarkan. Untuk mengeluarkan itu kemudian Allah juga menetapkan siapa yang berhak untuk menerima. Itu juga sudah ditetapkan, tidak sembarangan. Ya, berbeda dengan infak dan sedekah. Untuk zakat ini karena ini sesuatu yang diwajibkan, maka Allah juga tentukan siapa penerimanya. Nah,
orang yang punya hak untuk menerima itu dinamakan dengan mustahiq, gitu ya. Ada beberapa golongan, ya, 9 asnaf, ya, yang wajib untuk kemudian menerima, mulai dari fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, gharimin, termasuk juga amil dan segala macamnya, ya. Itu yang punya hak untuk menerima. Jadi mustahik itu adalah orang-orang yang memiliki hak untuk menerima dana distribusi zakat. Nah, jadi begitu. Baik, jadi untuk teman-teman yang masih bingung terkait mustahik itu apa, jadi mustahik adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Zakat. Seperti itu, teman-teman. Jadi dengan adanya program MMA ini, Bapak, Ya. terutama apa sih Bapak tujuannya adanya MMA ini? Jadi gini, Universitas Brawijaya itu memberikan fasilitasi. Sebenarnya Universitas Brawijaya itu memfasilitasi dosen karyawan, memudahkan dosen karyawan memenuhi tanggung jawab kewajibannya dalam persoalan harta, gitu, ya. Yaitu apa? Yaitu mengeluarkan zakatnya, gitu. Orang yang tidak mengeluarkan zakat itu namanya zalim, gitu, ya, zalim, ya. Nah, oleh karena itu Brawijaya kemudian memfasilitasi agar orang itu bisa memenuhi zakatnya, sekalipun tidak diambil oleh Universitas Brawijaya, gitu ya, dia tetap wajib mengeluarkan zakatnya, gitu ya. Zakat mal misalkan, itu wajib dia keluarkan karena ada sesuatu yang di situ Allah wajibkan, gitu ya. Ibarat sholat, kalau tidak melaksanakan sholat, melanggar sholat, ya dosa, gitu. Sama. Jadi Universitas Brawijaya dengan kemudian menetapkan, ya, kepada warga sivitasnya dengan cara dipotong, ya, dipotong zakatnya, itu sebenarnya sivitas harusnya berterima kasih. Karena apa? Karena telah meringankan beban kita. Beban yang harusnya kita keluarkan sudah langsung dibantu untuk dikeluarkan. Karena itu wajib, gitu. Kalau tidak, ya dosa kita. Karena seringkali kita lalai, sudah kadung terima duit, padahal di situ ada kewajiban yang harus kita keluarkan, kita tidak keluarkan karena untuk kepentingan yang lain. Nah, dana zakat yang memang wajib dikeluarkan, ya. Ini kalau kita negara itu kan pajak negara. Ini pajak hidup, gitu. Ya, ini pajaknya hidup kita. Dibayarkannya kepada siapa? Kepada Allah melalui aturan Allah. Nah, badan zakat ini, ya, dengan SK dari rektor kemudian berhak untuk mengumpulkan. Nah, dana ini yang kemudian didistribusikan oleh basis Universitas Brawijaya untuk mereka-mereka yang berhak memang menerima zakat. Siapa yang menerima zakat? Tentu untuk lingkar pertama, ya, ring pertamanya adalah mereka-mereka yang ada di sivitas akademika, ya, itu yang utama karena dana ini diambil dari sivitas akademika. Yang utama itu adalah warga sivitas akademika UB, ya. Salah satunya adalah mahasiswa karena beberapa program yang lain basis itu sudah mendistribusikan, ya, kepada karyawan, gitu kan. Kalau dosen insya Allah kayaknya tidak ada yang mustahik, ya, yang du'afa gitu tidak ada, gitu, ya. Karyawan, ya, di level di level paling rendah atau mereka yang berada di lingkar kampus misalkan, ya, kampung-kampung yang ada di sekitar kampus. Lah, Universitas Brawijaya juga punya mahasiswa yang itu juga banyak, tidak sedikit sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu. Nah, dana zakat inilah yang kemudian kita distribusikan untuk mereka-mereka yang tidak mampu, gitu ya. Mereka-mereka yang memang menjadi
mustahik. Nah, jadi gitu. Memenuhi 8 asnaf ya. Ya, dia terpenuhi dalam 8 asnaf. Termasuk misalkan anak-anak mahasiswa yang mu'allaf misalkan, karena mu'allaf itu menerima, dia mustahik gitu. Ya, yatim misalkan gitu ya. Dia mustahik gitu. Nah, gitu. Baik Bapak, di Universitas Brawijaya sendiri kan banyak sekali mahasiswa ini yang sebagai pemula di dalam usaha. Nah, tentunya mungkin teman-teman ini masih banyak yang bingung Pak terkait dengan bagaimana sebenarnya caranya untuk kita memulai usaha itu seperti apa Pak? Harus adakah modal, keinginan atau bagaimana? Iya, tentu gini. Allah itu mengatakan dalam Al-Quran itu, waf'alu, bekerjalah kalian, innallaha wa rasuluhu, ya sesungguhnya Allah dan Rasulnya akan melihat pekerjaan kalian. Jadi orang yang bekerja itu disaksikan oleh Allah. Makanya orang yang bekerja itu kemudian dia meninggal misalkan dalam pekerjaan itu masuk dalam kategori syahid gitu. Ini sebenarnya memberikan satu motivasi agar kita ini mandiri. Rasulullah itu adalah contoh teladan tentang kemandirian. Jadi Rasulullah mulai dari usia masih kecil, usia 12 tahun itu sudah berdagang. Rasulullah itu pedagang, Rasulullah itu entrepreneur gitu. Bahkan pada saat menikahi Sayyidatina Khadijah, Rasulullah itu sudah seorang konglomerat. Bagaimana kemudian Rasulullah itu memberikan mahar 200 unta. Ya, 200 unta. Bayangkan kalau sekarang satu unta itu harga berapa misalkan, ya? Saya tidak tahu berapa. Oh, kalau satu sapi limusin saja misalkan harga 30-40 juta gitu. Nah, itu kalau 30 saja kali 200 ya, itu sudah berapa itu? 5 miliar. Jadi 5 miliar mahar Rasulullah kepada Sayyidatina Khadijah. Ini seorang entrepreneur hebat. Gitu. Ya, Pak. Ini teladan gitu. Ini teladan. Sehingga harusnya kita ini meniru Rasulullah. Bahkan dalam Islam itu dikatakan bahwa yadul ulya afdal ya min yadul sufla. Gitu ya. Jadi tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi itu tindakan yang mulia daripada hanya sekedar meminta-minta. Usia-usia mahasiswa, usia 18-19 itu harusnya sudah mandiri, ya, harusnya sudah mandiri. Ya, oleh karena itulah maka kemudian tidak perlu ada rasa malu, gitu. Bahkan rezeki itu 99-nya dari pintu berdagang, gitu. Nah, harus mandiri, mahasiswa itu sudah harus mandiri karena ajarannya Rasulullah begitu, gitu. Nah, jadi motivasinya harusnya di sana. Karena dengan punya duit sendiri begitu, kita kemudian bisa melangsungkan banyak hal kebutuhan, gitu ya. Kita bisa memenuhi kebutuhan diri kita tidak berada di tangan di bawah, kita bisa memberi kepada orang. Bahkan kemudian misalkan orang tuanya tidak mampu, maka di situ kemudian kita bisa membantu orang tua. Karena harta yang kita berikan pada orang tua menjadi keberkahan hidup kita. Nah, jadi begitu gitu, ya. Baik Pak, berkenaan dengan mahasiswa yang saat ini Pak, eranya era milenial, tentunya entrepreneur milenial. Jika dibandingkan dengan zaman Rasulullah yang seperti tadi Bapak jelaskan, mungkin untuk keadaan entrepreneur yang saat ini perkembangannya itu seperti apa Pak? Iya. Kita ini agama Islam mayoritas dunia. Cuma sayangnya kita belum menyadari betul bagaimana nilai-nilai Islam itu dibangun. Salah satunya nilai Islam itu dibangun atas kekuatan ekonomi. Banyak aturan-aturan Islam yang itu terkait dengan persoalan ekonomi, ya. Bagaimana kemudian kita misalkan bisa melaksanakan zakat? Nah, kalau tidak ada kekuatan ekonomi. Bagaimana kemudian kita itu bisa melaksanakan dan menyempurnakan keislaman dengan haji? Kalau tidak karena kekuatan ekonomi.
Bahkan dalam banyak hal Rasulullah itu selalu, bahkan Allah selalu menganjurkan tentang sedekah dan macam-macam. Itu kekuatan ekonomi gitu. Nah, sayangnya mayoritas muslim kita ini masih belum belum memiliki tingkat kesadaran yang hebat. Buktinya apa? Buktinya jumlah kewirausahaan, ya, jumlah wirausaha muda di kita ini dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita masih tergolong rendah loh. Ya. Untuk menjadi negara maju itu minimal 12 hingga 14% dari total penduduk dia adalah wirausaha. Kalau kita 270 juta ya jiwa, maka kita ini sekarang masih berada di 3,4% saja. Ya, jadi kita masih di 3,4% dari jumlah total penduduk yang berwirausaha. Sangat jauh, kita masih 10 juta, gitu ya. Minimal kita itu butuh kurang lebih 30 hingga 40 juta lagi. Sementara misalkan Malaysia itu yang wirausaha itu kurang lebih 4,7. Ya, sementara pula Thailand itu 4,2. Yang tertinggi di Asia Tenggara itu Singapura. Penduduknya itu 8,9%, ya, yang dia berwirausaha. Untuk jadi maju itu butuh paling tidak 12 sampai 14% dari total penduduk. Kita masih jauh gitu. Ya. Iya. Nah, ini yang harusnya mungkin kita bangun kesadaran itu gitu. Lah karena itulah maka Basis B ingin mendorong itu gitu. Ya. Jadi dana yang dikumpulkan dari Civitas Akademika kita dorong agar mahasiswa ya yang berada di hilir ya, di hilir proses pendidikan ini itu bisa menjadi teladan contoh untuk kemandirian itu. Nah, jadi gitu. Jadi Pak, untuk di persentase Indonesia terkait jumlah penduduk yang berwirausaha ini kan masih jauh ya Pak. Nah, sebenarnya itu hambatan apa sih Pak, terutama untuk mahasiswa ini kok bisa sampai tidak mencapai target seperti negara tetangga? Ya, karena proses dan juga sistem pendidikan kita, ya. Sistem pendidikan kita itu masih menekankan kepada aspek rasional kognitif saja, ya. Kita ini masih belum membangun sistem pendidikan yang mendorong pada kemandirian, gitu, ya. Termasuk pula orientasi itu masih, orientasi pendidikan kita itu masih menjadi pegawai. Tapi ini mungkin dampak daripada kolonialisme ya, negara-negara terjajah ya itu cenderung begitu, apalagi penjajahannya Belanda gitu kan, berbeda dengan penjajahan Inggris gitu. Ya, Belanda itu kan meletakkan Belanda itu negara hukum, negara birokratik gitu. Ya, sehingga kemudian mereka-mereka yang terjajah itu dibangun satu pemikiran bekerja di lembaga pemerintahan gitu kan. Itu sebagai pekerjaan yang sesungguhnya. Sehingga kalau kita di masyarakat kita kadang belum dianggap kerja kalau belum menjadi PNS gitu. Ya, belum dianggap kerja kalau belum menjadi pegawai negeri gitu kan. Atau kita ini selalu didorong untuk bekerja sebagai buruh gitu ya, di perusahaan sebagai buruh gitu ya. Padahal ya kekuatan ekonomi itu ada pada kemandirian tadi, berwirausaha tadi itu. Nah, jadi mindset ini yang menjadi kendala utama. Ya, oleh karena itu ini yang harus dirubah, lakukan perubahan mulai dari tingkat lembaga pendidikan yang paling rendah. Ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu sudah mulai dirombak bahwa bekerja itu ya mandiri, menjadi entrepreneur gitu. Kalau dulu bekerja pengen jadi apa? Pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, itu kan semuanya mereka-mereka yang bukan seorang pebisnis gitu. Lah harusnya
didorong, misalkan mau jadi apa? Pengusaha. Jadi begitu, ya, menjadi pengusaha. Nah, jadi akhirnya apa? Boleh dia nanti misalkan jadi guru, tapi dia pengusaha, kan begitu. Dua-duanya gitu kan. Sehingga apa? Sehingga tidak mengandalkan dari ilmunya yang disampaikan. Nah, misalnya begitu. Jadi ini yang harusnya didorong. Ini menjadi persoalan di kita, sistem pendidikan, dan kemudian membangun mindset. Mindset, istilah saya itu mindset buruh gitu, ya. Betul. Mungkin Bapak dengan adanya pemikiran-pemikirannya seperti itu, tentunya nanti harapan dari dengan ikut MMA ini apa bisa Pak nanti untuk menjadi seorang wirausaha yang berkelanjutan, karena kan rata-rata banyak wirausaha yang sudah tidak berjalan seperti itu Pak. Ya, jadi gini, setidaknya basis UB itu memulai dan menginspirasi agar mahasiswa yang dia ada di hilir dari sebuah proses pendidikan itu kemudian membangun kemandirian pertama. Yang kedua, karena ini untuk mustahik, ya, maka harapannya ada perubahan, ya, kualitas dan kesejahteraan hidup, ya, dari mereka. Yang mereka pada awalnya para mustahik, gitu kan, yang dia mungkin duafa, dia yatim, dia macam-macam tadi, maka kemudian meningkat kesejahteraannya, ya, sehingga nanti menjadi muzaki, ya. Allah itu tidak menuntut akan hasil kita, enggak, tapi Allah itu menuntut ikhtiar kita. Nah, jadi ini ikhtiar, ya, yang dilakukan oleh basis UB untuk kemudian melahirkan para entrepreneur dari kalangan mustahik. Harapannya kemudian terjadi perbaikan kesejahteraan hidup, ya, dari mereka. Nah, kalau dia sudah terjadi kesejahteraan hidup, maka tentu dia akan tanggung renteng terhadap keluarganya yang lain, yang sehingga tidak terjadi kemudian kemiskinan yang terstruktur, kan begitu, ya. Jadi ini bukan kemiskinan struktural gitu kemudian, sehingga mereka bisa membangkitkan, ya, perubahan, merubah menjadi lebih baik keluarganya gitu. Oleh karena itu butuh kesungguhan memang. Jadi mahasiswa-mahasiswa nanti yang ikut MMA ini, mustahik entrepreneur ini, mahasiswa mustahik entrepreneur ini harus sungguh-sungguh untuk merubah, memperbaiki masa depan dirinya dan masa depan keluarganya. Nah, kan gitu. Ya, karena kemiskinan itu bukanlah given, tidak, bukan given, gitu, ya. Kita harus melakukan perubahan. Terutama yang dari awalnya ketergantungan meminta uang ke orang tua, jadinya kita bisa hidup mandiri, ya Pak. Ya. Melalui entrepreneur ini, pertama sebagai seorang mahasiswa, teman-teman. Nah, untuk manfaat yang didapatkan teman-teman nanti Pak ketika akan mengikuti MMA ini apa Pak? Terutama yang sudah mendaftar Pak, barangkali atau ada yang belum mendaftar gitu Pak. Jadi pertama tentu dia akan mendapatkan permodalan, ya, permodalan yang akan diberikan oleh basis. Yang kedua, dia akan mendapatkan pendampingan. Jadi jangan khawatir, karena takut gagal itu berarti dia telah gagal gitu, ya. Mereka akan mendapatkan pendampingan. Kemudian dia nanti akan dimasukkan dalam komunitas, gitu, ya, dalam komunitas entrepreneur. Nah, ini penting, komunitas entrepreneur ini adalah saling sharing, saling berbagi. Jadi ibaratnya seseorang yang tidak punya magnet kemudian gabung dengan mereka yang punya magnet, maka dia juga akan ikut punya magnet. Nah, oleh karena itulah maka mereka mahasiswa-mahasiswa yang tergabung nanti di dalam MMA ini, selain dia mendapatkan permodalan, dia mendapatkan pengalaman, dia kemudian bisa mendapatkan pendampingan, dia juga akan menjadi bagian dari komunitas. Nah, tentu ada peluang besar untuk dia memperbaiki hidup, gitu, ya, itu. Ya, baik Bapak, tentunya nanti dari teman-teman ini berkesempatan untuk menjadi komunitas entrepreneur di basis UB seperti itu. Nah Bapak, ngomong-ngomong, Bapak sudah tahu Pak terkait dengan Aziz?
koin Bazis. Oh ya 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 ya. Aziz. Aziz itu merupakan anak Bazis Bapak. Jadi, nah Aziz namanya ya. ya, jadi seperti ini Pak. Ini merupakan salah satu koin yang mungkin dari teman-teman masih belum familiar. Mungkin Aziz. Gitu ya. Jadi di Bazis UB sekarang selain juga memfasilitasi MMA, Bazis UB juga memfasilitasi bagaimana caranya untuk bersedekah lebih mudah melalui QRIS maupun melalui celengan koin Bazis atau yang bisa kita sebut Aziz seperti itu Pak. Jadi obrolan kali ini sudah tidak terasa Bapak. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Muafiq. Semoga dari adanya diskusi kita pada siang hari ini bisa menjawab hal-hal yang belum diketahui oleh teman-teman. Yang teman-teman belum mendaftar MMA, silahkan segera Sampai kapan terakhir? Sampai terakhir pada akhir Juni Pak. Juni ya, betul. Akhir Juni ya. Betul Bapak. Jadi untuk teman-teman yang belum mendaftar MMA, dipersilakan untuk mendaftar seperti itu. Saya selaku moderator Bapak izin pamit undur diri beserta tim podcast yang bertugas pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.